kita mulai pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat, baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran biar kita bisa belajar dengan rileks, kita bisa belajar menangkap semua pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu ya bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita jadwalnya adalah mata pelajaran kewarganegaraan. Kita sekarang ambil judul Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Sekarang ibu pengen tahu, apa kalian tahu maksudnya? Judul dari atas itu ada yang tahu? Kalau ini kan Pancasila itu sudah tahu ya. Dari dulu kalau itu Pancasila itu sebagai dasar negara ya. Apa Pancasilanya? Kemudian di sini ada dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menerapkan sikap saling menghormati dan selalu bersikap ramah terhadap siapapun, serta hormat kepada orang tua dan guru. Apakah kalian tahu sebagai apa kalian tahu bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara? Contohnya apa? Contohnya itu adalah maju Bang. Maksudnya di sini kan ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidios yang artinya bentuk, atau juga eidein yang artinya melihat. Jadi ideologi itu berarti cita-cita atau pengertian dasar. Yang dimaksud di sini itu negara sebagai lembaga kemasyarakatan itu memiliki cita-cita, harapan, dan ide-ide serta pemikiran yang secara bersamaan mungkin merupakan suatu orientasi yang bersifat dasar. Ya.
Kemudian cita-cita atau ide-ide dan pemikiran tersebut merupakan suatu nilai yang dianggap benar dan memiliki derajat tertinggi dalam suatu negara. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ini ya, nggak ada lagi. Depan? Ada yang bertanya, Pan? Yun. Ada yang mau tanya ini? Ada? Jarang. Oke, di sini juga ada secara kausalitas asal mula Pancasila dibedakan atas dua macam, yaitu asal mula yang langsung dari asal mula yang tidak langsung. Asal mula Pancasila itu kurang adem, tertarik aja. Kurang kenceng. Kalau ibu belajar, kalau ibu belajar, Tapi kalau yang langsung ini seperti ini yang secara langsung yang berbentuk keputusan dibuat oleh pendiri negara pada sidang PPUPKI. Ya. Kalau yang tidak langsungnya itu
Dewan Pengawas. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu dirumuskannya oleh pendiri negara pada sidang BPUPKI yang dihadiri oleh Muhammad Yamin, Profesor Dr. Muhammad Supomo, dan Insinyur Soekarno. Terjadi pada tanggal 29 Mei ini 29 Mei isinya adalah itu tentang isi dan ini yang di atas di sini. Isinya Udah nggak apa-apa Pak. sebenarnya ini kalau yang isi yang ini itu atas gagasan dari Muhammad Yamin. Ada juga gagasan dari Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 45. Ada juga dari gagasan Pak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, dari mereka semua itu mengeluarkan ide atau gagasan itu, muncullah suatu kesimpulan pada tanggal 1 Juni 1945. Ya. Jadi Pancasila terdiri dari 5 sila atau dasar rumusannya itu. Setelah adanya perumusan di BPUPKI yang tadinya Bapak Muhammad Yamin memberikan masukan seperti ini, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Kemudian dari Mr. Supomo juga mengatakan bahwa persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Dari Insinyur Soekarno pun juga mengeluarkan pemikiran kebangsaan Indonesia, kemanusiaan dan internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kemudian kesejahteraan sosial, kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dirumuskan semuanya itu jadi 5 dasar Pancasila. Yang pertama, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan di Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu. Jadi, jadilah Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Ada yang belum paham sampai di sini? Enggak, coba di barangkali belum paham. Itu juga menurut Nontonegoro 3 ajas Tripekara yang terdiri dari Pancasila sebagai asas kebudayaan, Pancasila sebagai asas religius, Pancasila sebagai dasar kenegaraan tidak dapat dipertentangkan keberadaannya. Karena hari ini secara hakikatnya ketiganya merupakan unsur-unsur bentuk Pancasila yang saling berkaitan. Jadi dari sepakatin
bahwa Pancasila itu ada 5. Isinya pun seperti itu, sama. Sebenarnya pemikiran mereka mengeluarkan pendapat atau ide itu sama satu sama lain, cuman cara menyampaikannya berbeda. Jadi diambil kesimpulan yang 5 itu untuk Pancasila sebagai dasar negara itu, dan disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Makanya setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Apa ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mengerti. Kalau sudah pada mengerti semua, kita diskusi atau jawab soal. Jawab soal atau diskusi kelompok aja seperti itu. Ya. Proses perumusan sebagai dasar negara aja kita diskusi seperti ini bertiga. Nanti kalian rangkum dulu tugasnya. Dirangkum aja, ambil yang penting-pentingnya aja. Diskusi. Kita kumpul dulu sini kan kamu sini. Kalian diskusi berkelompok bertiga, tanyakan apa yang tidak bisa dimengerti. Ada 2 asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila lahir itu kan ada 2, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung itu kan melalui watak gitu. Nah, itu yang tidak langsungnya melalui unsur Pancasila sebelum dirumuskannya. Sebelum dirumuskannya itu. Nah, nanti kan dari DPPKI tadi itu kan ada bermacam-macam pendapat tuh. Cuman pada dasarnya intinya itu sama isinya tuh. Jadi diambil kesepakatan, yaitu yang kesepakatan 5 sila. Satu kan tentang sama aja. Pertama ada unsur ketuhanannya juga, masing-masing mengeluarkan pendapat ada unsur ketuhanannya juga. Kedua ada unsur kerakyatannya juga. Ketiga ada unsur sosialnya juga. Keempat ada unsur persatuannya juga. Kelima ada unsur keadilan sosialnya juga. Akhirnya kesepakatan kan semua itu dijadikan satu. Bagaimana nih caranya supaya jadi satu kalimat yang kira-kira semuanya mencakup sama gitu loh. Jadi kan dijadikan Pancasila yang 5 dasar itu: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh penuh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dicetuskannya pada tanggal 1 Juni 1945. Makanya sampai sekarang setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Prosesnya
proses rumusan Pancasila itu sebagai dasar negara satu. Sama menggerakkan pendapat juga, buat juga prosesnya itu. Jadi mengambil itu juga mereka membangun pendapat masing-masing. Ini, sini misalkan Muhammad Yamin, isinya ini kan tentang kebangsaan katanya, tentang kemanusiaan, isinya juga tentang ketuhanan, kerakyatan juga, kesejahteraan rakyat juga sama kan isinya tuh. Di sini juga pendapat dari istri 10 juga sama tentang persatuan juga, tentang kekeluargaan juga, tentang keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat sama. Ini juga mereka ngasihkan juga sama. Kebangsaan juga sama. Kebangsaan. Nah, diambil kesimpulannya tuh. Dari mereka itu yang bertiga itu mengeluarkan pendapat diambil kesimpulan tuh. Jadi prosesnya Pancasila lima dasar dijadi. Bu Dini bukan? Bukan, Bu Dini mah Indrama lagi saya jadi bareng malu mati Oke, sudah diskusi, kita sudah diskusi. Sudah paham semuanya ini? Paham ya? Dijelasin semua paham. Jadi apa? Perumusan Pancasila itu tidak diambil secara individu, tapi dari berbagai pemikiran beberapa orang. Ya, diambil kesimpulannya jadi Pancasila. Tadi satu, ketuhanannya Maha Esa. Dua, kemanusiaan. Tiga, Endor. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu cukup sampai di sini. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi Selasa depan, Rabu depan, ya. Kita mengadakan diskusi lagi, diskusi kelompok. Sama ada sedikit ya. Sebelum pembelajaran selesai, mari kita membaca doa dulu dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Oh.